Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Gan Fadli. Dan dalam video kali ini kita akan bahas mengenai dua orang YouTuber yang bahas mengenai kasus yang dialami oleh seorang perempuan berusia 53 tahun yang bernama Catherine. Yang dimana si Catherine ini bilang bahwa si suaminya ini, bentuk tubuhnya ini akhir-akhir ini berubah dan terlihat mirip seperti monster. Dan kelakuan dari si suaminya ini sering terlihat aneh dan juga sering melakukan hal-hal yang mencurigakan. Dan biar kalian gak penasaran, langsung aja kita mulai videonya. And welcome to my world. Jadi, di video ini ada dua orang YouTuber yang bernama Parker dan juga Chester yang mendapatkan email dari seorang ibu yang berusia 53 tahun yang bernama Catherine. Ibu itu bilang bahwa akhir-akhir ini si suaminya ini sering sekali bertingkah ataupun berperilaku agak berbeda daripada biasanya. Setelah sebelumnya si suaminya ini pernah bergabung dengan sebuah klub yang katanya di klub tersebut itu membahas mengenai cara meningkatkan kemampuan tubuh melalui transformasi fisik. Dan sebagai buktinya, ibu ini memberikan sebuah cuplikan video kepada Parker dan juga Chester yang memperlihatkan keanehan dari suaminya. Lalu setelah melihat video tersebut, Parker dan Chester pun langsung menuju ke rumah si ibu. Kemudian setelah mereka sampai, mereka melihat kondisi rumahnya ini dikelilingi oleh banyak sekali pohon. Lalu mereka berdua pun mencoba masuk dengan mengetuk pintu dan tidak berapa lama, si ibu yang bernama Catherine ini keluar dan berbisik kepada mereka dan bilang jangan berisik. Soalnya si suaminya ini nggak tahu kalau ada orang asing yang berkunjung ke rumahnya. Soalnya kalau misalkan si suaminya ini tahu, kemungkinan dia akan mencelakai orang asing itu. Yang tidak lain itu adalah Parker dan juga Chester. Setelah itu mereka berdua pun langsung masuk dan mulai perbincangan mengenai permasalahan Catherine tentang suaminya. So can you tell us exactly what's going on with your husband? It started when he joined this group. He wanted the perfect body. After his first meeting, he came home. He didn't even have his car. It was like he walked home through the woods. The woods? He walked in the front door and just locked himself in the basement. What? I don't think he sleeps anymore. He locks himself in the basement all day. Sorry, what is he doing in the basement? I think he's doing surgeries on himself. What? Look at me. He doesn't look the same anymore. His body is cold and lumpy, and the skin on his face looks like it's been pulled tight at the back. Where's your daughter right now? She's been in her room all day. I think she's sick. Setelah beberapa saat berbincang dengan Catherine, Parker dan Chester pun meminta izin untuk mengobrol dengan putrinya Catherine yang bernama Michelle. Lalu Catherine pun menunjukkan lokasi kamar Michelle yang berada di lantai atas. Kemudian, setelah mereka sampai di depan kamar Catherine, mereka pun lalu mengetuk pintu. Tapi sayangnya tidak ada respon sama sekali dari Michelle. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk masuk begitu aja. Dan ternyata kondisi kamarnya ini kosong dan juga berantakan. Dude, this place... Dan bahkan nih ya, ada hal yang lebih mengerikannya lagi, yaitu terdapat noda hitam di bagian selimut. Struggle with who? Dude, something is definitely not right here. Let's go back and try to talk to Catherine about this. Okay. Setelah mereka melihat keanehan di kamar Michelle, mereka pun memutuskan untuk kembali menuju Catherine dan bilang bahwa putrinya ini tidak ada di dalam kamar. Dan tidak berapa lama, terdengar suara hentakan dari arah ruangan yang ada di belakang mereka. I mean, we didn't see her. There were some things knocked over in her room, too. Michelle's upstairs. I mean, we were just in her room. I didn't see her at all. It's definitely... Lalu setelah mereka semua terdiam,
Dari arah ruangan tersebut, tiba-tiba muncul sosok suami Catherine dengan wajah dan bentuk tubuh yang terlihat sangat menyeramkan. Hi, are you the husband and father? Setelah ditanyai oleh Parker mengenai putrinya, si ayah ini seketika itu langsung pergi dan dia bilang bahwa putrinya ini katanya sedang jalan-jalan. What? Dude, what's happening? Lalu Parker dan Chester pun memutuskan untuk memasang beberapa kamera di area rumah Catherine. Dan ternyata ketika mereka sedang mencari spot untuk menyimpan kamera, mereka menemukan sebuah ruangan dengan pintu yang diikat dengan rantai. Dan hal tersebut otomatis membuat mereka penasaran, kira-kira ada hal tersembunyi apa yang ada di dalam ruangan itu. Tapi karena pintunya ini terkunci dan terikat dengan rantai, mereka pun tidak bisa masuk ke dalamnya. Lalu setelah itu mereka pun memutuskan untuk melanjutkan menyimpan kamera. Dan mereka pun memutuskan untuk menyimpan salah satu kamera di kamar suami Catherine. Dan ternyata ketika mereka masuk ke dalam kamarnya, Chester menemukan beberapa keanehan di dalam kamar suami Catherine. Yaitu dia menemukan sebuah bungkusan plastik yang berisi cairan dan juga sebuah lubang rahasia. Huh? Dude, there's a hole here. What? Dude, stop looking around. It's rude. Setelah mereka berdua selesai memasang kamera di beberapa spot, mereka pun bergegas untuk tidur. Lalu beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 2 pagi, kamera yang mereka pasang itu merekam sosok berwarna hitam yang terlihat masuk ke dalam tubuh suami Catherine. Setelah tubuh si ayah ini dirasuki oleh sosok hitam tadi, kemudian sosok tersebut masuk ke dalam kamar Catherine sambil bertingkah aneh dan juga mengeluarkan cairan berwarna hitam yang mirip seperti parasit di film Venom.
Kemudian pada pagi harinya, Parker dan juga Chester bangun dan setelah itu mereka langsung menuju kamar Catherine untuk membangunkannya juga. Tapi ternyata ketika mereka masuk ke dalam kamar Catherine, kondisi kamarnya ini terlihat berantakan dan Catherine pun tidak ada di sana. Dan yang lebih mengejutkannya, mereka melihat banyak sekali noda hitam di atas kasur yang mirip seperti terjadi di kamar Michelle sebelumnya. Kemudian tidak berapa lama, mereka mendengar suara dari arah ruang tengah yang ketika dilihat ternyata itu adalah suami Catherine. Dan ketika itu Parker menanyakan kemana Catherine ini pergi, yang mungkin si suaminya ini tahu kemana istrinya itu pergi. Excuse me, Eugene, did you happen to see where your wife Catherine went? We went to your wife's room and she wasn't in there. Do you know where she is? She went on a trip. What? Setelah mendengar jawaban dari suami Catherine, mereka merasa mulai tidak beres dengan keadaan di rumah ini. Lalu mereka pun mulai mengecek rekaman CCTV untuk melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi. You ready? Yeah. Okay, let's watch this. Okay, so we have our room, Catherine's room, and her husband's room. Keep playing it. Dude, did you see that? Yeah, what is that, dude? I don't know if that's a problem with the camera or like a blur or something. Okay, let's check out Catherine's room. Bro, what's he doing? What's he doing? Bro, I don't know how to describe this. What is that? So where's Catherine? Where did Catherine go? Dude, I don't know. Look through the footage. Alright, so both these cameras are dead. If we want to watch him again, we gotta go fix that camera in his room, dude. Karena kamera tadi sempat dijatuhkan oleh suami Catherine, Parker dan Chester pun memutuskan untuk memasangkannya kembali. Dan ketika itu, mereka menemukan sebuah gambar monster di meja. Lalu tiba-tiba sosok suami Catherine masuk ke dalam kamar dan mengagetkan mereka. Dude, come here. Dude, what are you looking at? Dude, I don't know what the hell this is. He's got this weird drawing over here. Bro, what are you talking about? What are you looking at? Look at this. Hi, sorry we're in your room. We were just looking for the bathroom. Yeah, we got lost. Is everything alright? What kind of meat do you like? What does that mean? Excuse me, sir, what do you mean when you... Dude! Bro, how the hell did that just happen? Dude, what? Is that his skin? His hand slipped. Kemudian setelah kejadian tersebut, Chester merasa ketakutan dan dia ingin segera pulang. Tapi Parker mencoba untuk menenangkannya dan juga membujuknya untuk menginap satu malam lagi. Dan setelah cekcok beberapa saat, mereka pun memutuskan untuk segera tidur. Lalu ketika mereka sudah tertidur, pada malam harinya, kamera yang mereka pasang itu merekam kejadian aneh lagi yang terjadi di dalam kamar suami Catherine.
Lalu pada jam 3 pagi, Chester terbangunkan karena dia mendengar suara rintihan dari arah luar kamarnya. Kemudian dia langsung membangunkan Parker dan langsung mencari tahu dari mana suara rintihan itu berasal. Lalu mereka mencoba untuk menelusuri setiap ruangan dan ternyata pintu yang sebelumnya terkunci dan juga terikat dengan rantai itu terbuka. Dan ternyata pintu tersebut menuju ke ruang bawah tanah. Lalu ketika mereka sedang menelusuri ruangan bawah tanah itu, mereka menemukan banyak sekali boneka manekin di sana. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan oleh sosok Catherine yang sudah menjadi monster yang sangat menyeramkan. Hello? Parker? Let's go to the car. Let's go to the car. Dan ya, konten yang barusan saya bahas itu tuh fake. Cuman di sini saya gak bakalan bahas kenapa channel Luxury Dark atau Life of Luxury ini fake. Soalnya udah banyak lah beberapa YouTuber yang bahas. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu kenapa itu fake, ya tinggal kalian search aja di YouTube gitu. Tinggal masukin Luxury Dark fake atau Life of Luxury fake. Nanti bakalan banyak tuh muncul YouTuber-YouTuber yang ngebahas kalau channel YouTube Luxury Dark ataupun Life of Luxury itu fake. Tapi yang jadi pertanyaan saya nih ya, kenapa gitu? Meskipun konten mereka ini fake, kenapa viewersnya itu bisa rame banget gitu? Bahkan bisa nyampe berjuta-juta, belasan juta, bahkan ada yang nyampe 20 juta gitu per satu video. Itu kenapa? Dan menurut saya nih ya, jawabannya adalah karena memang meskipun konten mereka itu fake, mereka itu bisa bikin kontennya ini menjadi sangat menarik banget buat ditonton, buat dinikmati lah pokoknya. Jadi ketika kita nonton konten mereka, kita tuh jadi benar-benar menikmati apa yang mereka bikin gitu. Selain itu juga, saya juga salut sama mereka gitu. Soalnya kenapa? Soalnya mereka ini bisa ngebikin konsep video yang menarik buat ditonton gitu. Kalau saya sendiri gitu nyikapinnya nggak harus berdebat real or fake gitu. Kalau misalkan saya lagi nonton konten channel dari Luxury Dark ataupun Life of Luxury, itu kayak lagi nonton film aja. Kayak lagi nonton film dan udah gitu kan. Kita enjoy dengan filmnya tanpa harus riweuh gitu. Tanpa harus riweuh mempertanyakan itu real or fake-nya gitu. Jadi karena memang intinya mereka ini membuat konten tersebut murni untuk entertaining atau ya cuma sebatas hiburan. Ya kita anggap sebagai layaknya film aja gitu. Dan bahkan gak cuman mereka gitu ya, di kita pun di Indonesia gitu ya khususnya, ada beberapa YouTuber yang kontennya fake tapi menarik gitu ketika kita tonton. Dan mereka juga pinter buat nge-konsep videonya atau nge-konsep kontennya supaya menjadi sebuah cerita yang menarik dan enak buat dinikmati dan juga ditonton. Kalau misalkan boleh sebut nama nih ya, ada tuh satu channel YouTube yang udah cukup gede gitu, namanya Chops the Word tuh. Meskipun ya kita kalau lihat konten dia gitu, kita udah tahu gitu kalau kontennya itu fake. Tapi dia itu bisa ngebikin konten yang fake ini terlihat menarik buat dinikmati, buat ditonton gitu. Gitu sih intinya. Terus kalau misalkan saya sendiri tahu kalau misalkan konten itu fake, kenapa masih aja dibahas gitu ya? Saya cuma pengen tahu respon dari teman-teman kalau misalkan Rest in Peace ngebahas konten fake kayak gitu, kira-kira respon teman-teman bakalan kayak gimana nih? Apakah teman-teman bakalan komen barbar nanti di kolom komentar dan bilang, "Bang, itu kontennya fake, Bang, itu kontennya settingan, itu konten sampah, gak guna, gak mutu," gitu. Atau mungkin teman-teman malah tertarik dan pengen kita bahas lagi konten-konten seperti ini, meskipun memang kontennya ini fake. Soalnya emang nih ya, kalau misalkan kita buat konten kayak gini, itu tuh cenderung lebih gampang dan
Sebenarnya tujuan saya itu biar bisa sering upload. Soalnya kalau misalkan kita bahas konten yang terlalu serius, perlu teman-teman ketahui itu bikinnya nggak gampang dan bener-bener ribet pokoknya. Jadinya prosesnya pun lama, yang ujung-ujungnya malah jarang upload. Jadi saya pengen tahu pendapat dari teman-teman, apakah kita bakalan bahas konten-konten seperti itu lagi atau gimana. Dan kalaupun nanti gitu ya, banyak dari respon teman-teman yang positif buat ngebahas konten-konten ya fake kayak gitu, tapi tenang aja, kita juga gak bakalan terus-terusan bahas konten-konten yang kayak gini. Dan pastinya juga, kita bakalan tetap bahas konten-konten yang lebih serius, kayak misalkan kupas misteri, ataupun urban legend deep web, ataupun konten-konten yang memang gak fake sama sekali gitu ya. Yang intinya, saya bikin konten kayak gini tuh biar bisa sering upload aja gitu. Dan teman-teman gak sering nanyain, bang kapan upload gitu kan. Karena memang kalau misalkan kita buat konten yang lebih serius itu bikinnya jujur agak ribet sih. Tapi pokoknya saya pengen tahu dulu kira-kira respon dari teman-teman bakalan kayak gimana. Pokoknya tulis aja di kolom komentar, oke? Dan mungkin cukup itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan selamat bermimpi buruk.